Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin izin mempresentasikan istilah-istilah yang ada dalam buku pengolahan bahan non buku yang edisi kedua. Nah, untuk itu langsung saja. Untuk istilah yang pertama itu dinamakan sebagai AACR2 atau Anglo-American Cataloging Rules Second Edition. Nah, istilah ini merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk mengkatalogkan bahan-bahan perpustakaan dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian AACR2 ini digunakan secara luas di seluruh dunia oleh perpustakaan dan lembaga-lembaga informasi untuk mengkatalogkan dan mengatur koleksi mereka, sehingga memudahkan untuk aksesibilitas dan pencarian informasi bagi pengguna atau bagi pustakawan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya ISBD atau International Standard Bibliographic Description. Ini merupakan suatu istilah yang sering kita dengar dalam dunia perpustakaan. Merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh International Federation of Library Association and Institutes atau biasa disingkat dengan IFLA, yaitu tujuannya untuk mendeskripsikan sumber informasi dalam sebuah katalog, baik itu berupa buku, majalah, rekaman audiovisual, dan sumber informasi lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya istilah manuskrip. Dalam dunia perpustakaan bisa kita kenal sebagai manuskrip, yaitu sebuah salinan tertulis dari karya-karya sastra atau dokumen-dokumen lainnya yang ditulis secara manual atau pakai tangan langsung, ataupun juga bisa diketik. Biasanya manuskrip ini dilakukan penemuannya itu disamakan dengan penemuan mesin pencetak. Nah, kemudian yang keempat itu ada istilah artefak. Artefak ini merupakan objek buatan manusia yang memiliki sebuah nilai-nilai historis atau nilai-nilai sejarah, budaya, ataupun juga arkeologis. Nah, istilah ini sering digunakan untuk merujuk kepada barang-barang atau artefak-artefak yang ditemukan dalam konteks arkeolog, seperti halnya perkakas, senjata, dan barang-barang lainnya yang dibuat oleh peradaban manusia pada masa lampau atau pada masa yang lalu. Kemudian yang kelima ada juga format MARC. Format MARC ini merupakan singkatan dari Machine Readable Cataloging, adalah standar format data yang digunakan untuk merekam dan sebagai sarana pertukaran informasi katalogisasi dalam bentuk yang dapat dibaca oleh suatu mesin. Nah, biasanya format ini itu cara kerjanya ini mengatur cara data bibliografis dan diwakili dalam sebuah catatan katalog, termasuk informasi seperti judul, pengarang, penerbit, subjek, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya selaku pemateri pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Yang keenam, katalog. Katalog adalah sebuah daftar atau koleksi item yang disusun secara sistematis untuk referensi atau tujuan pemesanan. Ini bisa berupa daftar produk, koleksi buku di perpustakaan, daftar kursus di sebuah institusi pendidikan, atau bahkan kumpulan gagasan atau ide dalam berbagai konteks. Katalog membantu dalam menyusun dan mengakses informasi dengan lebih mudah. Yang ketujuh, bibliographics. Bibliographics mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan bibliografi atau katalogisasi informasi yang terkait dengan publikasi tertentu, seperti buku, artikel, jurnal, atau dokumen lainnya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan atribut-atribut yang terkait dengan entry dalam sebuah katalog atau daftar, seperti penulis, judul, tahun terbit, penerbit, dan informasi terkait lainnya yang memungkinkan pengidentifikasian dan pencarian bahan tersebut. Dengan kata lain, bibliographics berhubungan dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang terlibat dalam membuat dan memelihara daftar atau katalog informasi tentang karya-karya tulis. Yang 8,
Monograf adalah sebuah karya ilmiah atau tulisan yang terfokus secara mendalam pada suatu topik tunggal atau subjek tertentu. Biasanya monograf membahas topik tersebut secara komprehensif, memberikan analisis mendalam, dan menyajikan informasi yang terperinci dan terinci. Monograf dapat berbentuk buku, artikel, atau publikasi lainnya, dan seringkali ditulis oleh satu atau beberapa penulis yang memiliki pengetahuan khusus atau keahlian dalam bidang yang dibahas. Monograf biasanya berbeda dengan buku atau publikasi lain yang lebih umum karena fokusnya yang khusus dan pendekatan yang lebih mendalam terhadap topik tertentu. Mereka sering menjadi sumber informasi yang berharga dalam penelitian akademis dan dapat digunakan oleh para peneliti, mahasiswa, atau praktisi yang tertarik dengan subjek yang dibahas dalam monograf tersebut. 9. ISBN International Standard Book Number. Ini adalah kode numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi secara khusus sebuah buku atau publikasi terbit. Setiap buku yang diterbitkan biasanya diberi nomor ISBN yang berbeda, memungkinkan untuk pelacakan dan identifikasi yang akurat. Nomor ISBN biasanya terdiri dari 13 digit sejak tahun 2007. Meskipun sebelumnya terdiri dari 10 digit, nomor ini mengandung informasi tentang negara atau wilayah penerbit, dan nomor seri yang unik untuk buku tertentu. ISBN sangat penting dalam industri penerbitan karena memudahkan distribusi, penjualan, dan pelacakan buku di pasar internasional. Dengan nomor ISBN, sebuah buku dapat dengan mudah diidentifikasikan oleh toko buku, perpustakaan, distributor, dan sistem informasi lainnya. 10. General Material di Six Nation GMD adalah istilah yang digunakan dalam konteks katalogisasi dan penjelasan koleksi perpustakaan. GMD merupakan bagian dari aturan penjelasan yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang jenis materi dari suatu item perpustakaan. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna memahami sifat materi tersebut tanpa harus membaca deskripsi rinci. Contoh GMD termasuk istilah seperti teks, sound recording, video recording, dan kit. GMD digunakan sebagai elemen mendata untuk memberikan indikasi awal tentang format dan jenis materi yang terdapat dalam suatu item. Penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa standar katalogisasi modern seperti Resource Description and Access R atau RDA, istilah GMD telah dihapus dan digantikan dengan elemen-elemen deskripsi yang lebih spesifik. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri dari sebelumnya, yaitu saya akan melanjutkan pustakawan. Pustakawan yaitu adalah seseorang profesional yang di bidang perpustakaan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan akses terhadap sumber informasi. Peran pustakawan melibatkan berbagai tugas, termasuk pengolahan koleksi perpustakaan, memberikan bantuan kepada pengguna dalam menemukan informasi, menyusun program-program pendidikan, dan memastikan bahwa sumber daya perpustakaan dapat diakses dengan efisien. Selanjutnya yaitu open access. Dalam konteks perpustakaan menunjuk pada prinsip di mana informasi atau sumber daya dapat diakses dan digunakan secara bebas oleh masyarakat tanpa hambatan biaya atau batasan akses. Sumber daya yang tersedia dalam skema open access dapat mencakup artikel ilmiah, jurnal, buku, tesis, dan sumber daya lainnya. Yang selanjutnya yaitu library assignment. Library assignment adalah proses pengukuran dan evaluasi kinerja perpustakaan untuk memastikan bahwa layanan dan sumber daya yang disediakan memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan institusi. Proses library assignment melibatkan pengumpulan data, analisis, dan implementasi hasil untuk mengidentifikasi area kekuatan, kelemahan, peluang, dan
dan ancaman dalam operasional perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu ISSN, di mana ISN itu kepanjangan singkatan dari International Standard Serial Number. ISSN adalah sistem identifikasi numerik internasional yang digunakan untuk memberikan identitas unik kepada publikasi berkala seperti majalah, jurnal ilmiah, dan surat kabar. Nomor ISSN membantu dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan publikasi berkata secara internasional. Setiap ISSN ini terdiri dari 8 digit. Terkadang dipisahkan menjadi 2 grup. Tanda grup setelah 4 digit pertama. Nomor ini membantu memastikan bahwa suatu publikasi berkata dapat diidentifikasi secara jelas, mempermudah pengolahan dan pencarian informasi di perpustakaan, database, dan sistem lainnya. ISSN ini juga digunakan untuk membantu penerbit, distributor, dan perpustakaan dalam melacak dan mengelola berbagai edisi atau varian dari suatu publikasi berkala. Yang selanjutnya yaitu pengindeksan. Pengindeksan ini adalah proses menambahkan kata kunci atau istilah tertentu ke dalam suatu dokumen atau basis data sehingga memungkinkan untuk pencarian yang lebih efektif dan akurat. Seperti itu. Pengindeksan tujuannya itu tujuan utama dari pengindeksan adalah membuat informasi lebih mudah diakses oleh pengguna, baik itu dalam bentuk artikel, situs web, atau basis data lainnya. Dalam konteks perpustakaan atau sistem informasi, penjelasan membantu menyusun dan mengorganisir materi sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan. Pada umumnya, kata kunci atau istilah yang digunakan dalam pengindeksan harus relevan dengan isi dokumen atau materi tersebut. Ini saya sebagai presentator yang terakhir akan menjelaskan tentang 5 poin, yaitu yang pertama, decimal dwell. Sistem klasifikasi decimal dwell adalah suatu metode untuk mengorganisasikan dan mengelompokkan buku berdasarkan subjek dengan menggunakan angka desimal. Diciptakan oleh Melville Dewey, sistem ini telah menjadi standar internasional untuk klasifikasi perpustakaan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1876. Setiap subjek diberikan nomor desimal unik dan nomor tersebut menggambarkan topik atau materi yang terkait dengan buku tersebut. Poin yang kedua yaitu pengkatalogan terbitan berseri. Pengkatalogan terbitan berseri adalah proses pembuatan deskripsi bibliografis terbitan berseri yang mengikuti standar yang telah ditetapkan. Deskripsi ini digunakan untuk membantu pengguna perpustakaan menemukan dan mengakses terbitan berseri yang mereka butuhkan. Pengkatalogan terbitan berseri berbeda dengan pengkatalogan monograf atau buku. Pengkatalogan terbitan berseri biasanya dilakukan oleh pustakawan. Pustakawan menggunakan standar yang telah ditetapkan untuk membuat deskripsi bibliografis yang akurat dan lengkap. Standar yang paling umum digunakan untuk pengkatalogan terbitan berseri adalah Anglo-American Cataloging Rules Second Edition. Dan yang poin ketiga yaitu pencatatan terbitan berseri. Pencatatan terbitan berseri adalah proses pencatatan informasi tentang terbitan berseri, seperti judul, pengarang, penerbit, dan tanggal penerbitan. Pencatatan ini dilakukan untuk membantu pengguna perpustakaan menemukan dan mengakses terbitan berseri yang mereka butuhkan. Pencatatan terbitan berseri dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk pencatatan terbitan berseri disebut sistem manajemen terbitan berseri. Poin yang keempat, koleksi periodik.
Koleksi periodik dalam konteks perpustakaan merujuk kepada kumpulan materi yang diterbitkan secara berkala seperti jurnal, majalah, atau surat kabar. Materi-materi ini biasanya terbit secara teratur seperti bulanan, mingguan, atau tahunan. Koleksi periodik penting dalam perpustakaan karena menyediakan informasi terkini dan hasil penelitian terbaru dalam berbagai bidang. Dan yang poin terakhir yaitu kartografi. Kartografi adalah ilmu dan seni pembuatan peta atau peta geografis. Ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, interpretasi, presentasi, dan desain informasi spesial dalam bentuk peta. Kartografi mencakup berbagai aspek mulai dari pengukuran dan penggambaran bumi hingga penyajian grafis informasi geografis menggunakan simbol, warna, dan tata letak yang sesuai.